Apa kalian setuju jika melupakan jauh lebih sulit daripada mengingat? Karena biasanya semakin kuat kita mencoba melupakan, semakin kuat juga kita mengenangnya dalam ingatan. Anime berjudul Kimi no Nawa atau dalam bahasa Inggrisnya Your Name justru menunjukkan sebaliknya. Film ini menceritakan tentang dua remaja bernama Mitsuha dan Taki yang hidup pada waktu dan dimensi berbeda. Karena suatu kejadian, akhirnya mereka bisa saling mengenal dan memiliki ikatan satu sama lain. Bahkan tanpa sadar, Taki mulai jatuh cinta kepada Mitsuha. Tapi saat mencoba mengutarakan perasaannya, tiba-tiba Mitsuha menghilang tanpa sempat berpamitan. Bersamaan dengan itu, kenangan Taki mengenai Mitsuha juga perlahan memudar dan terhapus dari ingatannya. Hingga semakin kuat Taki mencoba mengenangnya, disitulah semakin kuat pula Taki melupakannya. Mau tahu kisahnya? Kurangi drama bucinmu dan selamat menikmati. Scene diawali dengan gadis bernama Mitsuha. Dia baru saja terbangun dari tidurnya setelah dia bermimpi bertemu seorang anak laki-laki yang tak dikenalinya. Mitsuha yang kaget langsung bertingkah aneh. Dia pun tambah terkejut saat menatap dirinya di depan cermin dan menemukan perubahan pada bagian tubuhnya. Hal aneh yang tak biasa dari Mitsuha juga dirasakan oleh nenek dan adiknya. Setelah itu dia pun menjalani aktivitasnya di sekolah. Mitsuha adalah siswa sekolah menengah atas yang tinggal di desa Itomori, sebuah desa yang jauh dari keramaian pusat kota. Setelah ditinggal ibunya, ayahnya pun pergi meninggalkan kuil dan menjabat sebagai wali kota. Walaupun dirinya adalah putri dari wali kota Itomori, tapi dia memilih tinggal sebagai seorang gadis kuil bersama nenek dan adik perempuannya yang bernama Yotsuha. Keesokan harinya tayangan berita di TV melaporkan bahwa sebuah komet yang mengorbit tiap 1200 tahun sekali akan melintas di langit bumi dalam beberapa hari ke depan. Mitsuha yang baru selesai sarapan kemudian kembali berangkat pergi ke sekolah. Di perjalanan dia disapa oleh kedua temannya yang bernama Teshi dan Sayaka. Mereka kemudian mengomentari penampilannya hari ini. Terlihat lebih rapi dan rambut yang dikepang dan diikat. Berbeda dengan hari sebelumnya, di mana dia terlihat acak-acakan. Mitsuha pun jadi bingung dengan maksud dari ucapan teman-temannya itu. Saat jam pelajaran di kelas, Mitsuha kembali heran setelah melihat catatan yang ada di buku miliknya. Ditambah saat dia merespon guru yang memanggil namanya, membuat gurunya itu senang. Karena hari ini Mitsuha sudah mengingat namanya. Saat jam istirahat, Mitsuha yang penasaran dengan kejadian-kejadian ganjil tersebut kemudian bertanya kepada Sayaka dan Teshi, "Emangnya kemarin gua kenapa sih? Kok kalian pada heran gitu?" Mereka pun bilang bahwa memang hari sebelumnya tingkah Mitsuha di luar kebiasaannya. Dari mulai dia tidak ingat namanya sendiri, bahkan sampai bangku tempat duduk dan lokernya sendiri, dia lupa. Sepulang sekolah, Mitsuha yang pulang bersama Teshi dan Sayaka mengutarakan kebosanannya selama berada di desa Itomori dan ingin rasanya dia pindah ke Tokyo setelah menyelesaikan sekolahnya. Karena hidup di desa sangatlah boring. Bahkan untuk kafe saja di sini tidak ada. Pada malam hari, Mitsuha dan Yotsuha sedang bersiap untuk sebuah ritual di kuil Shinto. Neneknya yang terlihat kesal menceritakan perilaku ayah Mitsuha yang meninggalkan status pendeta kuil untuk memilih terjun ke dunia politik. Sementara itu di lain tempat, ayah Mitsuha tidak menghadiri ritual yang dilakukan anak-anaknya dan lebih memilih menyibukkan diri dengan tim suksesnya dalam menyusun strategi kemenangan pada pemilihan wali kota berikutnya. Sebagai gadis kuil, Mitsuha dan Yotsuha menjalani ritual yang disebut ritual Kuchi Kamikaze, di mana dia harus memuntahkan sekepal nasi setelah dikunyah untuk difermentasi menjadi sake. Teman-temannya yang datang melihat ritual merasa jijik, dan hal itu membuat Mitsuha malu.
Setelah selesai menjalani ritual, kemudian dia berteriak dengan kencang dan meminta agar di kehidupan berikutnya dia dijadikan sebagai anak kota dari Tokyo. Lalu entah bagaimana, permohonannya itu akhirnya terkabul. Di pagi hari saat dia bangun dari tidurnya, dia sudah berada di kamar yang dia sendiri tidak tahu itu kamar siapa. Mitsuha pun akhirnya menyadari bahwa dia sedang berada di tubuh seorang anak laki-laki yang bernama Taki. Dia merasa seperti mimpi bisa berada di kota Tokyo. Mitsuha sangat menikmati hari-harinya berada di dalam tubuh Taki. Tapi teman-teman Taki merasa ada yang tak biasa dengan tingkahnya. Tapi dia bersemangat dan kegirangan saat diajak temannya ke kafe. Di kafe, Mitsuha terkejut melihat harga makanan di tempat itu yang begitu mahal. Tapi karena dia pikir ini adalah mimpi, dia pun memesannya. Tiba-tiba ada notif pesan masuk ke dalam ponsel Taki. Setelah membuka dan membacanya, Mitsuha panik saat tahu Taki sudah terlambat untuk masuk bekerja. Kemudian Mitsuha mencoba menanyakan kepada kedua temannya di mana tempat Taki bekerja. Sambil terheran-heran, temannya pun memberitahu tempat Taki bekerja. Taki sebenarnya bekerja sampingan sebagai pelayan di sebuah restoran Itali yang saat ini dikerjakan oleh Mitsuha. Karena ini merupakan pertama kalinya bagi Mitsuha menjalani pekerjaan sebagai waiters, dia pun banyak menerima kritik atas kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Sampai akhirnya seorang pelanggan memberikan komplain berat kepada Mitsuha karena terdapat tusuk gigi di dalam pizza yang dipesannya. Dia pun kewalahan menangani komplain tersebut. Kemudian seorang waiters yang lebih senior bernama Okudera datang menolongnya. Dengan pengalamannya menangani komplain, Okudera pun tahu kalau itu hanya trik yang dipakai pelanggan untuk mendapat makan gratis. Kemudian pelanggan tadi dengan sengaja merobek rok yang dikenakan oleh Okudera. Mitsuha menolongnya dengan menjahit rok milik Okudera. Ini membuat Okudera tertarik dengan sifat feminim Taki, yang sebenarnya itu adalah Mitsuha. Di dalam kamar rumahnya, Mitsuha menemukan foto Okudera saat memeriksa HP milik Taki. Lalu dia pun menyangka bahwa Okudera yang tadi adalah gebetan Taki. Kemudian Mitsuha membuat sebuah catatan mengenai yang dialami pada hari itu, termasuk pujian yang Okudera berikan kepadanya. Dia juga menuliskan namanya sendiri, yaitu Mitsuha, pada telapak tangan sebelum dia tidur. Keesokan paginya, Taki pun sudah berada dalam kesadarannya sendiri. Dia menjadi heran saat melihat ada coretan nama Mitsuha di telapak tangannya. Saat di sekolah, temannya menganggap Taki aneh. Dia tiba-tiba saja tidak normal kemarin. Begitupun dengan rekan kerja Taki yang jadi iri dengan kedekatan Taki bersama Okudera. Ditambah lagi Okudera mengidipkan mata kepada Taki di depan mereka. Di saat bersamaan, Mitsuha yang sudah kembali ke tubuh aslinya juga menemukan coretan di tangannya, menanyakan siapa dirimu. Mitsuha pun memeriksa buku catatannya dan Taki membuka not di HP-nya. Barulah mereka berdua menyadari kalau ternyata kemarin mereka berdua bertukar tubuh. Meski pada awalnya mereka mengira bahwa itu hanya mimpi, akan tetapi fenomena pertukaran tubuh jadi sering terjadi. Akhirnya mereka berdua bisa menerimanya. Tapi dengan catatan, mereka harus mematuhi aturan yang mereka buat masing-masing demi menghindari kecurigaan serta menjaga nama baik saat bukan berada di tubuh masing-masing. Dimulai dengan Mitsuha yang menyuruh Taki agar mengontrol roknya yang terbuka lebar saat duduk. Begitupun Taki yang mengingatkannya berhenti menghabiskan uang untuk jajan di kafe. Semuanya berupa pesan yang mereka catat satu sama lain. Tapi Taki merasa terbantu saat Mitsuha menjalani peran sebagai dirinya, membuatnya lebih mudah membangun hubungan dengan Okudera sampai mengatur jadwal kencan dengannya. Taki pun demikian, membuat Mitsuha menjadi siswi paling populer di sekolah. Pada suatu hari, Taki yang berada dalam tubuh Mitsuha pergi ke gunung bersama Yotsuha dan neneknya menuju tempat tubuh dewa kuil Miyamizu. Tujuan mereka adalah untuk mempersembahkan sake yang pernah dibuat oleh Mitsuha pada ritual Kuchi Kamikaze. Karena sake yang dibuatnya dianggap bagian dari diri Mitsuha. Setelah itu mereka pun pulang.
Adegan berpindah ke Taki yang kembali ke tubuh aslinya. Dia mendapat pesan dari Okudera di ponselnya berupa janji untuk pergi berkencan, di mana itu diatur oleh Mitsuha. Saat berkencan, Okudera melihat Taki yang tidak menikmati kencan tersebut, seperti ada seseorang yang dia pikirkan. Kemudian Okudera mencoba bertanya, "Lu mikirin siapa sih?" Okudera pun pergi, dan sudah pasti kencannya gagal. Setelah kencan berakhir, Taki mencoba menghubungi Mitsuha melalui ponsel, tapi dia tidak dapat tersambung dengan Mitsuha. Sementara itu, Mitsuha bersama teman-temannya sedang pergi ke festival untuk melihat komet yang melintas. Pada awalnya mereka kagum saat melihat efek cahaya yang dihasilkan komet yang begitu indah. Tapi tiba-tiba komet itu terpecah dan membuat Mitsuha kaget. Taki pun masih terus mencoba menghubunginya, akan tetapi tetap tidak tersambung. Dan sejak hari itu mereka berdua sudah tidak bisa bertukar tubuh karena rasa khawatir. Akhirnya Taki memutuskan pergi mencari keberadaan Mitsuha di Itomori. Dia pun mengajak kedua sahabatnya, yaitu Fuji dan Takagi. Dia mengatakan akan pergi menemui seseorang menggunakan kereta api. Tapi karena Takagi tidak bisa ikut, Fuji pun mengajak Okudera. Dan sudah tentu membuat Taki jadi sedikit canggung. Saat tiba di tempat yang dituju, Taki terkejut mendapati kenyataan bahwa desa Itomori sudah telah hancur akibat hantaman komet yang menewaskan sepertiga dari penduduk Itomori, sehingga desa itu membentuk sebuah kawah besar. Dan yang membuat Taki lebih terkejut saat dia mengetahui dari Fuji bahwa bencana itu terjadi 3 tahun yang lalu. Fuji kemudian mencoba menanyakan kepada Taki, apakah benar di sini tempat dia menemui seseorang. Taki yang merasa dirinya tidak salah informasi kemudian mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan catatan yang sering dibuat Mitsuha. Tapi saat aplikasi catatan dibuka, tiba-tiba catatan yang pernah dibuat Mitsuha menghilang. Taki lalu mencoba mencari informasi mengenai desa Itomori dari perpustakaan setempat. Dia pun kembali terkejut saat membaca kejadian bencana Itomori 3 tahun silam, di mana dalam daftar korban, dia menemukan nama Teshi, Sayaka dan juga Mitsuha Miyamizu. Dia pun menjadi syok. Jika itu memang nyata, artinya bukan hanya jiwa Taki yang masuk ke tubuh Mitsuha, tapi juga dia berpindah waktu. Akhirnya Taki bersama Okudera dan Fuji menginap di penginapan Itomori. Ketika Okudera berbicara kepada Taki, dia memperhatikan gelang yang digunakan oleh Taki dan menanyakan, dari mana Taki mendapatkan gelang itu? Taki menjawab, gelang yang dia gunakan adalah pemberian seseorang yang dia sendiri tidak ingat. Keesokan harinya, Taki yang penasaran pergi sendirian menuju kuil Miyamizu untuk mencari sake yang pernah dia bawa saat dia berada dalam tubuh Mitsuha ketika pergi bersama Yusuha dan nenek. Sesampainya di sana, Taki menemukan sake yang dianggap bagian dari diri Mitsuha. Kemudian Taki meminumnya sambil berharap agar waktu dapat kembali. Dan entah bagaimana secara ajaib, akhirnya dia masuk ke dalam garis waktu 3 tahun yang lalu. Tepatnya 1 hari sebelum bencana komet di Itomori. Dia pun terbangun kembali di waktu pagi dalam tubuh Mitsuha dengan penampilan rambut pendeknya. Nenek yang mulai curiga dengan tingkah Mitsuha akhirnya menyadari kalau yang ada di dalam tubuh Mitsuha bukanlah jiwanya, melainkan jiwa milik orang lain. Nenek kemudian mengungkapkan bahwa pertukaran tubuh semacam ini sudah terjadi di keluarga mereka secara turun-temurun. Dan setelah berakhir, maka ingatan tentang pertukaran tubuh akan menghilang, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang dia dapat. Taki berencana menyelamatkan Itomori dan juga Mitsuha dari bencana. Dia pun bergegas ke sekolah untuk menemui orang yang dapat mempercayai ceritanya, yaitu teman dekat Mitsuha, Teshi dan Sayaka. Mereka bertiga kemudian mengatur rencana untuk melakukan langkah evakuasi dengan sekolah mereka sebagai lokasi titik evakuasi. Setelah itu Taki pergi menemui wali kota Itomori yang juga ayah dari Mitsuha. Dia berusaha meyakinkannya agar mengeluarkan pengumuman evakuasi darurat kepada penduduk Itomori.
Sayangnya, ayah Mitsuha tidak mau melakukannya dan menganggap itu adalah cerita konyol. Dengan perasaan putus asa, Taki bertemu Yotsuha di tengah jalan dan menyuruhnya menjauh dari Itomori bersama nenek. Adiknya merasa heran, kenapa tiba-tiba dia malah menyuruhnya untuk pergi. Karena di hari-hari sebelumnya Mitsuha sempat bilang kalau dirinya lah yang akan pergi, yang tak lain tujuannya adalah Tokyo. Itu memang benar. Sebelum memotong rambutnya, Mitsuha pergi ke Tokyo untuk menemui Taki. Karena garis waktu mereka berbeda 3 tahun, Taki pun belum kenal dengan Mitsuha. Karena Taki sendiri baru akan mengenal Mitsuha 3 tahun yang akan datang. Mitsuha pun akhirnya pulang. Setelah dirinya memberikan tali ikat rambut kepada Taki, yang saat ini digunakan Taki sebagai gelang. Taki kemudian teringat dengan tubuh aslinya yang berada di kuil. Karena sudah pasti jiwa Mitsuha ada di dalamnya. Dia pun bergegas menuju puncak gunung dan berharap bisa bertemu Mitsuha. Sementara itu Mitsuha memang saat ini berada dalam tubuh Taki. Dia terbangun dan segera beranjak menuju puncak gunung. Dia pun terdiam melihat desanya saat ini sudah lenyap akibat hantaman meteor tersebut. Taki pun tiba di puncak gunung tempat Mitsuha berada. Walaupun berada di tempat yang sama, Taki maupun Mitsuha tidak saling bertemu karena terhalang garis waktu yang berbeda. Tetapi mereka masih bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Hingga pada saat senja, keyakinan untuk bertemu akhirnya terwujud. Dengan adanya fenomena yang disebut kata waredoki atau bersatunya 2 dimensi. Dengan jiwa yang kembali ke tubuh mereka masing-masing, akhirnya Mitsuha dan Taki bertemu untuk pertama kalinya. Taki pun menceritakan bahwa dirinya sedang merencanakan sesuatu bersama Sayaka dan Teshi. Setelah itu dia memberikan tali anyaman milik Mitsuha, lalu memintanya untuk saling menuliskan nama di telapak tangan. Ketika Mitsuha mencoba menuliskan namanya untuk Taki, kata waredoki sudah selesai, yang membuat Mitsuha tiba-tiba saja menghilang sebelum sempat berpamitan. Taki berusaha mengingat nama Mitsuha yang belum sempat ia tulis. Dia mencoba menuliskannya sendiri di telapak tangannya, tetapi ingatan tentang Mitsuha seketika terhapus dari kepalanya. Ini membuat dia tidak dapat mengingat lagi tentang Mitsuha. Sementara itu Mitsuha tidak benar-benar lenyap, karena dia hanya kembali ke garis waktunya. Mitsuha yang mengingat perkataan Taki segera berlari menuju Sayaka dan Teshi untuk melanjutkan rencana Taki menyelamatkan kota dari pecahan komet. Rencana pun segera dimulai. Teshi meledakkan gardu listrik dan menyebabkan listrik di kota padam. Sementara Sayaka menyiarkan peringatan darurat kepada warga bahwa akan terjadi kebakaran besar akibat ledakan dari gardu listrik. Dia memerintahkan kepada warga untuk mengungsi ke SMA Itomori. Teshi menyuruh Mitsuha meyakinkan ayahnya untuk segera mengeluarkan perintah evakuasi. Mitsuha pun segera berlari menuju balai kota sambil mengingat-ingat nama Taki yang hilang dari kepalanya. Karena fokusnya terbagi membuat dirinya terjatuh. Kemudian dia menyadari tulisan di telapak tangannya bukanlah nama Taki, melainkan tulisan "Aku menyukaimu". Dia pun kembali berlari dan akhirnya sampai di balai kota. Dia kemudian meyakinkan ayahnya untuk segera mengeluarkan perintah evakuasi. Tapi saat belum diketahui apakah Mitsuha berhasil atau tidak meyakinkan ayahnya, komet sudah terlihat melintasi langit bumi dan pecah mendarat tepat di Itomori, hingga mengakibatkan kota itu hancur dalam satu hantaman. 5 tahun kemudian, Taki sudah lulus kuliah. Kini dia sedang mencari pekerjaan, tapi hingga saat ini masih saja samar terlintas sesuatu yang tidak dapat dikenangnya. Meskipun dia berusaha untuk mengingatnya, dan entah kenapa dalam 5 tahun terakhir ini, Taki selalu merasa tertarik dengan berita-berita jadul yang berkaitan dengan Itomori, di mana pernah ditayangkan berita terkait meteor yang pernah jatuh di Itomori. Tapi entah bagaimana, penduduk Itomori berhasil selamat dari insiden maut itu. Yang sudah pasti kalian bisa menebak kalau ternyata Mitsuha berhasil meyakinkan ayahnya untuk mengeluarkan perintah evakuasi dan akhirnya menyelamatkan sepertiga penduduk Itomori dari bencana tersebut. Kini Taki dan Mitsuha berada dalam garis waktu yang sama.
mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing tanpa saling mengingat satu sama lain. Ingatan mereka tentang peristiwa yang mereka alami bersama sudah hilang. Tapi ketika terbangun dari tidur, secara tak sadar mereka masih saling mengenang dan ada yang mereka cari dalam diri mereka masing-masing. Hingga suatu ketika, Taki dan Mitsuha berada dalam kereta yang berbeda. Kebetulan kereta yang mereka tumpangi berpapasan dan mereka saling memandang melalui pintu. Secara spontan mereka langsung merasakan kalau perasaan mereka saling terhubung satu sama lain. Mereka pun bergegas turun dari kereta masing-masing dan saling mencari hingga akhirnya bisa bertemu di sebuah tangga. Tanpa sedikit pun ingatan tersisa, tapi insting berkata, dialah orangnya. Akhirnya dengan malu-malu mereka saling bertanya nama masing-masing. Film pun tamat. Nah, gimana lur ceritanya? Jika ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.